Pemirsa terus alami rekor baru bahkan kasus harian COVID-19 di Indonesia tembus angka 40.000 kasus. Cukupkah hanya dengan PPKM darurat menanggulangi kondisi genting saat ini ataukah pemerintah harus legowo membuka opsi lockdown total jika laju kurva terus meninggi? Lantas bagaimana skenario tepat penanganan COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Pak Diki, selamat pagi. Pagi Mas Marvin. Iya. Pada gini, pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk penanganan COVID-19 hingga 6 minggu ke depan dengan menyiapkan sistem kesehatan, PPKM darurat, akselerasi vaksinasi. Mampukah tiga cakupan poin ini mampu menanggulangi kondisi yang terlanjur darurat ini? Ya, sebetulnya yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah implementasi ya. Seminggu ini kita lihat PPKM ini belum dilaksanakan dengan sesuai isi dari target yang dibuat, seperti misalnya kecakupan testing, tracing. Ini belum mencapai, padahal dulu 1 minggu lebih kan, 500.000 tes sehari itu belum. Dan ini berbahaya ya, karena apa? Karena banyak wilayah, terutama di Jakarta, Jawa, Pulau Jawa ini yang menjadi epicenter ini, belum memahami situasi pandeminya di wilayahnya, dan artinya strategi yang dibuat tentu akhirnya tidak tepat. Dan ini dasar untuk membuat strategi yang tepat adalah adanya testing tracing yang memadai. Ini yang harus betul-betul segera dirubah. Nah, satu itu. Kedua juga beberapa esensi dari PPKM darurat ini kan sebetulnya melakukan pembatasan aktivitas, ya, interaksi. Nah, ini masih terlihat pelonggaran-pelonggaran. Jadi kalau kita masih seperti ini, ya kita memang harus siap dengan yang selalu saya sampaikan bahwa opsi lockdown itu ya harus disiapkan. Karena kalau kasus saat ini sebetulnya misalnya 40.000, ya sebetulnya kasus sebenarnya lebih besar dari itu. Karena kemarin angka kematian kita yang dari website Pemda itu 1086 hari itu. 1086 itu artinya kalau dari dihitung 3 minggu lalu saja itu kasusnya udah 130.000 gitu. Karena case fatality rate kita ini COVID-19 ini kan nggak tinggi sebetulnya, hanya di kisaran katakanlah 1-2%. Kalau kita angkanya itu ya 130.000, dan ini memang faktanya. Jadi artinya saat ini yang 40.000 kasus yang dilaporkan itu karena metode pemeriksaan kita masih pasif. Mayoritas dari fasilitas kesehatan yang datang karena keluhan, dan 80% lebih itu ada di masyarakat. Makanya satu hal yang juga saya tambahkan dalam usulan saya kepada pemerintah adalah adanya program visitasi, ya. Home visit atau kunjungan rumah ini yang seyogyanya harusnya dilakukan dari sejak akhir tahun lalu sebetulnya. Itu adalah untuk mencegah, terutama menemukan dan juga termasuk mencegah perburukan status dari orang-orang yang terpapar ini. Jangan sampai mereka lambat ditangani, lambat dirujuk, dan juga tentu terutama mendeteksi orang-orang yang berisiko. Jadi ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Oke, tapi satu sisi pemerintah mengatakan bahwa dengan dilakukannya PPKM darurat sekarang dan juga kebijakan yang ada saat ini mampu untuk memberikan satu dampak positif, yakni angka kesembuhan yang dikatakan cukup tinggi. Apakah cukup menurut Anda di sini menjadi tanda kutip menjadi sebuah jalan terang bahwa di PPKM darurat ini sudah cukup? Ya, bahwa ada angka kesembuhan yang tinggi, ya ada dua sisi, seperti halnya mata uang. Ada sisi positifnya, kita syukuri ya bahwa memang mayoritas ini ada pemulihan, dan berarti ada peran juga dari semua pihak, terutama dari tenaga kesehatan. Namun di sisi lain, bicara angka kesembuhan itu adalah juga bagaimana kita sebetulnya harusnya, karena itu berkorelasi dengan orang yang ditemukan, orang yang sakit. Jadi kalau semakin banyak yang bisa kita cegah, berarti kita sebetulnya bisa mencegah orang ini tidak menjalani dulu masa sakitnya sebelum sembuh gitu. Jadi artinya prinsip mencegah lebih baik dari terinfeksi COVID kan itu yang harus dianut gitu, bukan di prinsip untuk sembuh, tapi prinsip mencegahnya ini adalah dengan cara penguatan 3T, penguatan 5M, termasuk vaksinasi dan juga PPKM darurat, isi dari PPKM darurat itu. Jadi
bahwa angka kesembuhannya ya oke kita syukuri ya, tapi esensinya bukan di kesembuhannya, karena kalau kesembuhannya yang diambil kita lupa pada hal yang prinsip, yaitu yang mencegahnya gitu, yang tadi saya sampaikan. Nah ini yang harus dianut oleh semua pemerintahan, karena kalau tidak ya kita akan merasa dalam bentuk udah nanti sembuh sendiri. Karena ingat bahwa dalam kaitan COVID-19 ini kita belum memahami secara utuh apa dampak jangka menengah, jangka panjang dari orang yang terinfeksi ini. Ini yang artinya kita nggak boleh ngambil risiko gitu terhadap kualitas kesehatan penduduk kita. Oke, kalau kita bicara soal laju kurva yang saat ini pun kita juga masih dipertanyakan ya, apa kita sudah mencapai puncak dari kurva atau belum gitu Pak Diki. Kalau menurut Anda, selain testing dan tracing yang diperketat, bagaimana kita bisa memastikan bahwa PPKM darurat dengan kebijakan yang seakan ingin kesehatan dan tentunya ekonomi ini bisa berjalan terus beriringan ini, bagaimana bisa agar benar-benar bisa efektif menekan laju kurva ini? Ya sangat sulit ya, bahkan sampai saat ini fakta ilmiah maupun keberhasilan dari negara-negara yang dalam kondisi pandemi sangat terkendali, itu mereka fokus dalam aspek kesehatan. Ini yang harus kembali disadari oleh pengambil kebijakan ya. Kalau kita masih sebelah-sebelah ya, dan resources kita, sumber daya kita itu terpecah, baik itu sumber daya finansial dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bisa cepat menyelesaikan ini. Dan ini memang kita belum di puncak. Dalam prediksi yang saya buat itu memang akhir bulan ini ya, akhir Juli ini, dan itu namanya pergeserannya paling sedikit ya, maju sedikit atau mundur juga sedikit. Tapi yang harus kita lakukan dengan PPKM darurat dan juga misalnya visitasi dan lain sebagainya itu adalah membuat puncak itu tidaklah memiliki kasus yang banyak. Karena puncak ini kodrat dari satu kurva pandemi. Ada namanya hukum VAR yang membuat memang nggak bisa tidak, memang akan ada puncak. Tapi yang harus kita lakukan supaya puncaknya itu turun, nggak meledak, nggak jadi tsunami gitu. Nah ini yang tentunya harus dilakukan dengan penguatan dari isi PPKM darurat itu, karena kita sekali lagi nggak penting lah ada program yang ideal ya, yang penting itu adalah implementasinya yang ideal gitu, implementasinya yang optimal. Kalau bicara ideal tentu sekarang harusnya lockdown ini nggak bisa tidak. Tapi bahwa opsi lockdown ini dipersiapkan sekali lagi harus ada dalam strategi mitigasi dari pemerintah. Karena ketika puncak nanti kita itu akan mengalami 3 puncak ya Mas Mat. Pertama puncak kasusnya. Beberapa hari kemudian itu akan ada puncak di beban vaskes. Karena orang tuh sakit dulu, terinfeksi dulu, baru nanti sebagian dari mereka kurang lebih 20% akan memerlukan layanan kesehatan. Nah ini yang saat ini saja sudah kolaps ya, layanan kita itu sudah kolaps ya. Kolaps itu kan artinya secara fungsinya nggak bisa melakukan dan menerima pasien, itu kan udah kolaps namanya gitu. Iya, orang misalnya ada rumah sakit banyak yang tutup, itu berarti kolaps itu fakta. Nah kemudian ketiga ya, puncak yang ketiga adalah kematian gitu. Jadi banyak yang sakit, banyak yang terinfeksi, kemudian banyak yang datang ke rumah sakit dan nanti banyak yang meninggal. Jadi ada 3 puncak yang ini bisa berdekatan. Nah, ini yang harus kita cegah ya. Oke, terakhir Pak Diki, ini tanpa bermaksud skeptis ya terhadap apa yang pemerintah saat ini tengah kita lakukan. Tapi kalau kita bisa sedikit komparasikan, Indonesia ini harus belajar dari negara mana dengan karakteristik serupa dengan kebijakan dan juga kasus yang telah ada saat ini. Negara mana yang tentunya bisa kita pelajari untuk mampu menanggulangi kondisi darurat seperti ini? Ya, kebetulan saya juga kan memberi masukan di ASEAN ya. Terakhir tadi malam saya berdiskusi dengan negara-negara di Sungai Mekong ya. Jadi Thailand, Myanmar dan Laos dan Kamboja. Kita ya udah di level ASEAN saja lah. Kita lihat Singapura, kita lihat Malaysia, Vietnam dan juga Thailand. Nah, sebetulnya hal yang bisa kita lakukan, sebetulnya kita sudah punya strategi yang hampir juga sama. Jadi yang menjadi permasalahan kita adalah konsistensi, komitmen dan kedisiplinan, itu saja. Karena kalau bicara strateginya
negara yang di kawasan ini berhasil seperti Vietnam dan juga katakanlah Singapura itu melakukan juga yang namanya 3T-nya, kemudian ada vaksinasi, ada juga pembatasan. Pembatasan ini ya dari mulai pintu masuk sampai di komunitas. Isinya nggak mesti juga lockdown ya. Kemudian untuk negara kawasan seperti Thailand dan Kamboja segala macam, itu saya usulkan juga visitasi sama. Karena masyarakat di negara kawasan ini kalau sakit ya banyaknya di rumah-rumah. Nah, ini yang harus didatangi, dikunjungi dan diberikan rawatan untuk mencegah mereka jatuh ke stadium yang lebih parah dan membebani fasilitas kesehatan. Baik, kita harapkan ini memang benar-benar bisa menjadi sebuah pertimbangan dan juga masukan untuk pemerintah dan juga bersama-sama bersama dengan warga untuk segera memutus mata rantai di Indonesia. Puncak sudah terlewati dan tentunya kasus bisa segera ditekan. Terima kasih. Epidemiolog Griffith University di Kediri sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.